kasih, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Klaten yang diselenggarakan oleh Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Semangat Piaper Layon Klaten! Bersemangat dan ceria bersahabat. Eya, 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 eya. Sebelum kita mulai kegiatan Bina Iman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar senantiasa setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan dari Kitab Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Cara hidup jemaat pertama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan yang akan menentukan. Inti dari pendalaman kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 30 sampai 47 tentang cara hidup jemaat pertama. Tuhan setiap hari menambahkan pada persekutuan baru orang-orang yang menerima kesaksian para rasul, dan masyarakat menerima mereka sebagai sesama yang percaya. Betapa saling mengasihi orang-orang dalam persekutuan. Orang yang kaya membuat hartanya untuk membantu yang miskin sesuai dengan keperluannya, yang diwujudkan dalam program sosial berupa dukungan keuangan bagi masyarakat miskin. Rukun antara satu dengan yang lain. Orang-orang berbeda pada masa itu menyukai persekutuan satu dengan yang lain, khususnya untuk memecahkan roti dalam perjamuan kudus dan untuk berdoa bersama secara teratur. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, tentang pengajaran Tuhan, memberitakan tentang kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, dan makna bagi keselamatan manusia. Terima kasih. Halo adik-adik semua dan teman-teman. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, kali ini kita akan membuat sebuah karya. Ya, karya hari ini yang kita buat adalah sebuah lampion sederhana. Ya, lampion itu akan menggambarkan persekutuan atau kumpulan para nabi, para rasul, dan santo-santa yang selalu berkumpul mengadakan jemaat dan memecah roti untuk dijadikan kurban. Nah, ini adalah
Cara pembuatannya, yang pertama kita akan sediakan bahan dulu. Bahan yang harus kita sediakan adalah kertas lipat ya, kertas lipat sejumlah 4. Kita pertama akan membuat lampion berbentuk lingkaran. Jadi kita butuhkan tutup gelas boleh, terus lem ya, gunting, pensil, dan tali. Nah, tali ini boleh bebas talinya. Boleh kita menggunakan pita, boleh kita menggunakan rafia juga boleh ya. Tali kenur juga bisa, tidak usah terlalu panjang. Nah, untuk bentuknya tadi bentuk lingkaran. Nah, kita juga akan membuat berbentuk segi 4 ya, segi 4 itu nanti akan kita lipat menjadi segi 4, lalu kita potong. Tetap sama, kertasnya adalah berjumlah nanti kita akan sejumlah 4 kertas yang akan kita butuhkan, kita susun ya. Nanti kita akan merangkai kertas itu. Nah, bentuk yang ketiga adalah berbentuk apa? Hati ya, berbentuk hati ya, berbentuk kasih sayang. Nah, untuk pembuatannya, cara pembuatannya adalah, nah, pertama kita membuat kertas berbentuk salib Tuhan Yesus. Tapi salib ini kita bentuk rangkap 2. Nah, ini nanti kalau sudah ambil talinya, lalu kita nanti akan masukkan tali di sini dan kita beri lem ya, pelan-pelan kita beri lem, lalu ujungnya ya kita lekatkan di tengah salib tersebut. Nah, seperti ini ya, sambil menunggu kering dulu ya, kita letakkan dulu, lalu kita membuat polanya. Contohnya ada di kotak. Yuk, tolong Kak ya, tolong Bunda Tri digunting nanti menjadi 4 ya. Nah, kalau sudah, yang kedua tulis dulu nama, misalnya kita akan menuliskan nama santo atau para rasul ya. Coba kita nuliskan para rasul dulu. Ada Andreas, boleh disebutkan ya. Kita sebutkan, ada Yakobus, siapa lagi? Filipus, boleh. Ya, kita menyebutkan 4. Andreas, Yakobus, Filipus, Petrus. Nah, sudah. Kalau sudah, nanti kita susun. Kita lipat dulu menjadi 2. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta. Ya, di sini Bunda Tri akan mempraktikkan yang persegi, dan Bunda Lid juga akan membuat yang berbentuk hati. Jangan lupa dituliskan dulu ya, nama santo atau santa, para nabi, rasul Tuhan Yesus. Nah, kita tuliskan karena apa? Itu adalah menggambarkan tadi para jemaat tadi selalu berkumpul menjadi satu ya. Setelah itu kita susun. Lalu yang terakhir
untuk bentuk yang terakhir, kalau sudah 3 kita kaitkan, kita tempel-tempel 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat, jangan lupa masukkan talinya di tengah, jangan lupa dikasih lem, tengahnya juga diberi lem. Pada bagian tengah kita beri lem agar apa? Talinya bisa melekat di tengah. Nah, ini benelit untuk salibnya. Ya, yang keempat, jangan lupa dimasukkan talinya. Nah, untuk bentuk kotaknya kita sudah jadi. Mudah ya teman-teman ya, adik-adik semua ya. Yuk kita bersama-sama mempraktekkan untuk karya lampion ini. Lampion ini nanti bisa kita gantung di pintu, bisa di depan rumah, bisa di kamar juga bisa. Nah, itu adalah karya kita. Nah, ini adalah contoh hasil ya yang sudah kita dibuat dari ya teman-teman dari Pia Santa Teresia Paroki Mbayat. Nah, terima kasih teman-teman dan adik-adik semua, berkah dalam. Demikian materi Bina Iman Anak pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang nama dari para rasul, santo santa, ataupun para nabi yang sudah kita ketahui. Kita juga belajar membuat susunan kertas yang dibentuk indah menjadi aneka bentuk lampion. Lampion ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat perdana itu menghidupi paguyuban, di mana mereka sering berkumpul untuk berdoa bersama, saling berbagi, dan saling menguatkan. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Kuatkanlah hati kami anak-anak-Mu di dalam gereja ini. Bantulah kami agar selalu setia dalam iman kepada Dikau melalui persekutuan dan persatuan di dalam gereja. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang.